Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan saya Pastor Demeling Kueso di channel SMTV. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini saya ada di tengah-tengah rumput yang berhijau, tanaman-tanaman yang indah. Ini satu bukti akan cinta kasih Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu, hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan firman Tuhan. Ayat firman Tuhan tidak asing lagi bagi kita. Ayat ini sudah di luar kepala kita. Di manakah ayat itu? Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 3 ayat 16. Benar kan? Saudara sudah hafal ayat ini? Saudara kalau pas disebut ayat ini pasti semua orang sudah tahu dan hafal ayat ini. Haleluya. Saudara, mari kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi saya bacakan ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Saudara, kata awalnya dimulai dengan kata karena begitu besar, dan kata akhirnya beroleh hidup yang kekal. Saudara, hari ini tema yang saya berikan adalah kasih yang kekal atau kasih yang abadi. Haleluya. Saudara-saudaraku, dikatakan di dalam pembacaan ini, karena begitu besar kasih Allah, sangat besar kasih Tuhan, yang tidak dapat kita gambarkan, kita lukiskan dengan hikmat, dengan akal budi kita. Karena Allah itu kekal, kasihnya pun kekal, kasihnya besar melebihi dari akal budi. Hikmat manusia, kita terbatas di dalam melukiskan. Tetapi Rasul Paulus mengajak jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal 3 ayat 8 dikatakan, agar orang-orang kudus berdoa dan dapat memahami betapa lebar, dalam, tinggi, dan besarnya kasih Tuhan. Artinya bahwa kasih Allah yang kekal adalah kasih yang tidak dapat dibalas oleh manusia. Dan karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kasih yang kekal itu akan membawa kita kepada satu kehidupan yang namanya kehidupan yang kekal. Sebab di luar kasih yang kekal, kita akan binasa. Kita akan mengalami sebuah hukuman yang kekal. Kita akan mengalami sebuah kematian. Haleluya. Nah, rahasianya bagaimana supaya kita bisa mengalami kasih yang kekal? Cuman satu kuncinya, percaya. Haleluya. Sama-sama bilang percaya. Ketika saudara percaya, maka kasih yang kekal itu mendiami, memenuhi kehidupan saudara. Dan kasih yang kekal itu akan membebaskan saudara dari kebinasaan, dari hukuman yang kekal. Karena itu saudara-saudaraku, saya menantang saudara hari ini. Jika saudara mau memiliki kasih yang kekal itu, saudara mau kasih yang kekal itu mendiami saudara, memenuhi saudara, saudara harus percaya hari ini. Terima Yesus hari ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana caranya? Roma 10 ayat 9 dan 10. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dengan hati supaya saya dan saudara dibenarkan dan diselamatkan. Tanpa saudara percaya, saudara tidak akan dibenarkan dan diselamatkan. Dan kasih yang kekal dari Allah tidak akan tinggal dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Saudara, maukah saudara hari ini memiliki kasih yang kekal itu? Percaya kepada Dia, maka kasih itu akan datang dan mendiami hidup saudara. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.